Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan, terutama nikmat iman, sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini sembari melaksanakan ibadah puasa Ramadan di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Nabi, kita mendapatkan syafaat beliau di hari nanti. Amin amin ya Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Sofi yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan beberapa pesan atau nasihat untuk kita mengulang kaji atau menjadi pengingat untuk kita tentang bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW dalam adab makan dan minum. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir dan orang-orang yang banyak menyebut atau mengingat nama Allah. Nah, dari Quran yang telah disebutkan tadi, yang telah Ustazah bacakan, Allah memberikan memberikan kita informasi untuk meneladani Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah sosok panutan, sosok suri teladan yang harus kita contoh, terutama dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya dalam adab makan dan minum. Nah, jadi ada hadis Rasulullah SAW tentang adab makan, yang mana hadisnya itu ada diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Abi Salamah. Jadi pada saat itu Umar bin Abi Salamah ini sedang berada di sekitar Rasul. Nah, jadi Umar bin Abi Salamah ini sedang hendak makan dan beliau itu memutar-mutarkan jari di sekitar piring. Nah, saat itu Rasulullah bersabda, "Wahai anak," kepada Umar bin Abi Salamah ini, "Wahai anak, ucapkanlah bismillah. Kemudian makanlah dengan tangan yang kanan dan makanlah dengan apa yang terdekat denganmu." Nah, jadi di dalam hadis Rasulullah SAW ini disebutkan bahwa ada 3 pesan Rasul kepada khususnya pada saat itu pada Umar bin Abi Salamah. Namun ini adalah peringatan atau pesan untuk kita sebagai umat Islam. Yang pertama pesannya apa? Yaitu ucapkanlah bismillah. Nah, jadi ketika kita hendak makan, maka disunahkan mengucapkan bismillah. Ketika kita mengucapkan bismillah, maka keberkahan pada makanan akan kita dapatkan. Sebaliknya, ketika kita lupa mengucapkan bismillah, maka kita tidak mendapatkan keberkahan dari makanan yang kita makan. Nah, jadi salah satu faktor kita tidak mendapatkan keberkahan dari makanan yang kita makan, yaitu kita merasa lemas atau merasa malas beribadah. Nah, ini mungkin ada kita yang malas beribadahnya. Coba kita introspeksi diri lagi. Kita kalau makan ada baca bismillah enggak? Ada. Kalau ada, alhamdulillah. Berarti anak-anak semuanya akan mendapatkan keberkahan dari makanan tersebut. Tapi jikalau kita lupa membaca bismillah, misal kita udah makan nih, udah separuh makan, lagi makan nasi, udah separuh nasinya, kita baru teringat belum baca bismillah. Jadi apa yang kita lakukan? Maka kita dianjurkan membaca
bismillahi awaluhu wa akhiruhu, dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya. Nah itu, sehingga keberkahan makanan tetap kita dapatkan. Kemudian poin yang kedua disampaikan yang telah diberikan tadi, yaitu makanlah menggunakan tangan kanan. Nah ini banyak ya, atau masih ada lah yang ustazah perhatikan, masih ada anak-anak ustazah makan menggunakan tangan kiri, makan dan minumnya. Udah menggunakan tangan kiri, berdiri lagi. Nah itu kan sudah hilang semua keberkahannya, pahala-pahala udah nggak dapat lagi. Nah jadi ini menjadi pengingat untuk kita semua, udah tahu, maka kita biasakan di kehidupan sehari-hari kita untuk membiasakan menggunakan tangan kanan. Ya. Kemudian yang ketiga itu poinnya adalah ambil dengan makanan yang berada di dekatmu. Jadi kita lagi makan atau lagi bukber, kita lagi bukber, kemudian kita disajikan banyak makanan nih, beberapa piring. Nah, jadi kita itu disunahkan mengambil makanan yang paling dekat dengan kita. Ya, jadi jangan mengambil yang ada paling ujung. Nah, jadi sebagaimana yang tadi disampaikan Rasulullah, maka kita harus juga meneladani akhlak dan perilaku Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selain 3 poin yang disampaikan dalam hadis riwayat Muslim tadi, jadi ada juga adab kepada makanan, yaitu tidak mencela makanan, ya, tidak mencela makanan. Jadi ada kisah Rasul saat itu sedang duduk bersama sahabat. Nah, saat itu ada orang yang memberikan sedekah makanan. Ustazah juga lupa makanannya apa, tapi pada saat itu Rasulullah tidak memberikan kesempatan sahabat-sahabatnya untuk ikut makan juga, ikut makan makanan yang diberikan sedekah oleh orang lain. Pada saat itu Rasulullah menghabiskan semua makanannya, sehingga sahabat heran, kenapa Rasulullah kok nggak berbagi sama para sahabat? Karena Rasulullah itu kan terkenal dengan orang yang dermawan, yang sangat dermawan. Nah, ternyata hikmah di balik itu ialah ternyata makanan yang disedekahkan oleh orang lain itu makannya rasanya asam, sehingga Rasulullah khawatir kalau misalnya sahabat ikut makan, maka wajah atau ekspresi para sahabat ini akan berubah, sehingga melukai hati orang yang memberikan makanan tersebut. Nah, jadi begitulah Rasulullah tidak hanya tidak mencela makanan, tetapi juga menjaga perasaan orang yang memberikan makanan tersebut. Nah, selain tidak mencela makanan, salah satu adabnya juga adalah tidak mubazir. Ya, kita ini bulan puasa mungkin ketika sore-sore nih beli takjil, mungkin semua pengen dibeli ya. Ada ini ada itu semua pengen dibeli, tapi coba kita perhatikan, kita ini lapar, betul-betul lapar yang kita pengen, lapar perut atau lapar mata. Kalau lapar mata, pasti setelah berbuka, itu makanannya cuma dimakan sedikit, terus nggak habis. Nah, itu kan jadinya jadi mubazir. Nah, jadi sikap atau perbuatan seperti itu harus kita hindari, ya. Kenapa? Innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Mubazir itu temannya syaiton. Nah, itu kan kita hindari seperti itu. Ya, kita kan nggak mau kan jadi temannya syaiton kan? Nah, jadi itulah tadi beberapa poin yang dapat Ustazah sampaikan terkait bagaimana meneladani Rasulullah dalam adab makan dan minum. Semoga setelah mengetahui atau mengingat kembali apa yang telah disampaikan, anak-anak semuanya dapat membiasakan, menerapkan, dilaksanakan di kehidupan sehari-harinya. Bisa ya? Bisa, insya Allah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesilapan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.